Saya rekam dulu. Beberapa atribut yang merupakan ukuran kualitas perangkat lunak yaitu maintainability harus dapat dengan mudah dirubah sesuai perubahan kebutuhan pengguna. Salah satu cara agar perangkat lunak itu bisa mudah di-maintain yaitu dengan disiplin penulisan kode program yang bisa dibaca orang lain, apalagi kalau dikerjakan bareng-bareng. Selanjutnya dependability harus dapat dipercaya, efisiensi harus efisien, usability perangkat lunak harus dapat digunakan oleh pengguna dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini yang paling penting biar semuanya paham dalam pengembangan, dalam pembuatan rekayasa perangkat lunak atau pengembangan aplikasi itu dibagi 60-40 ya. Yang lebih susah itu memang pemeliharaan. Sama kalau kita buat kayak beli kendaraan atau apa, yang paling susah memang pemeliharaannya. Jadi kalau dalam pengembangan perangkat lunak, pengembangan itu 40%, 16 analisa, 8 implementasi, uji coba 16, penyesuaian, peningkatan, dan perbaikan itu peningkatan dan perbaikan sudah hampir 40% sendiri. 40% dari waktu yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak proses di mana persoalan kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak melalui suatu rangkaian aktivitas, yaitu kebutuhan pemakai, pengembangan perangkat lunak, sehingga outputnya menjadi sebuah perangkat lunak yang bisa dipakai oleh pengguna. Ini selanjutnya dari proses pengembangan perangkat lunak, elemen-elemen yang berkaitan dalam proses pengembangan yaitu ada project, produk, alat bantu, proses, dan orang berpartisipasi dalam proyek, terus diproses, dibantu dengan alat bantu yang akan menghasilkan sebuah produk. Ini teori saja ya. Di sini rencana masing-masing akan membuat perancangan perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi siap-siap. Model proses pengembangan. Dalam setiap proposal pembuatan perangkat lunak, termasuk juga mungkin proposal skripsi atau proposal aplikasi kerja praktek, itu harus ada model pengembangan perangkat lunaknya menggunakan model apa. Beberapa model yang paling ramai itu waterfall, incremental, prototyping, spiral, dan lain-lain. Yang paling sering adalah waterfall, yang paling umum untuk pengembangan perangkat lunak yang sederhana. Tapi kalau dalam kehidupan nyata udah nggak dipakai waterfall, banyak kan pakai Scrum, yaitu sprint coding, revisi, coding, revisi. Nah, ini perbedaan beberapa model proses pengembangan perangkat lunak. Ini yang paling umum, proses metode pengembangan perangkat lunak yang pertama yaitu waterfall. Analisa kebutuhan pertama. Kenapa ini ditinggalkan? Karena sistem ini punya banyak kelemahan ya, nanti kita bahas. Jadi tahapan itu dari atas, analisa kebutuhan, habis itu perancangan fix atau belum. Kalau perancangan belum fix, dia balik lagi ke analisa kebutuhan. Jadi lamanya di situ. Dia nggak langsung ke implementasi dan pengujian, tapi analisa kebutuhan itu harus fix dulu, diselesaikan, baru ke tahap selanjutnya perancangan kalau udah fix, pengkodean kalau belum fix balik lagi ke perancangan, kalau pengkodean udah fix baru ke pengujian, setelah pengujian baru pengoperasian. Ini standarnya seperti itu. Kelebihannya dari proses waterfall, prosesnya mudah dipahami dan jelas, mudah dalam pengelolaan proyek,
Dokumen dihasilkan setiap akhir fase, sebuah fase dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Nah, ini yang bikin lama di sini. Sebuah fase atau tahap, 5 tahap ini akan dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Kalau fase sebelumnya belum selesai, tahap selanjutnya nggak jalan. Jadi kalau analisa kebutuhan belum selesai, bagian coding programmernya nggak bisa melakukan apa-apa, nungguin nanti selesai. Struktur sistem jelas, kondisi tepat, SDLC waterfall, kebutuhan user telah sangat dipahami, kemungkinan terjadi perubahan kebutuhan user kecil. Jadi model waterfall ini bisa digunakan untuk suatu proses yang mudah, maksudnya udah jelas yang akan dilakukan, itu nggak ada revisi-revisi lagi, langsung ke pengkodean, pengujian, dan pengotasian. Kelemahannya ini tadi sudah saya bahas. Proyek dunia nyata jarang mengikuti alur proses ini. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti saya jelaskan tentang metode yang sekarang dipakai di dunia bisnis, Scrum. Bagaimana nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi waterfall ini udah jarang dipakai, tapi kalau dalam akademik perkuliahan ya masih bisa dipakai untuk membuatkan tugas mata kuliah atau tugas akhir. Kesulitan jika terjadi perubahan kebutuhan. Nah, karena jika terjadi perubahan kebutuhan itu dia tidak mengakomodir harus gimana. Waktu pengerjaan bertambah, ada anggota tim yang harus menunggu pekerjaan lain. Jadi ada anggota tim yang harus menunggu pekerjaan lain karena pengerjaannya satu-satu. Nah, yang terbaru itu kalau Scrum itu semuanya bekerja bareng, saling berkoordinasi, ada pertemuan tiap minggu, terus ada note apa yang harus dikerjakan. Itu yang sekarang dipakai seperti itu. Selanjutnya metode yang kedua, incremental. Ya hampir sama dengan seperti tadi, tapi ini berulang, nggak saling menunggu ya. Jadi analisis, desain, code, test. Habis itu diulang lagi analisis, desain, code, test. Habis itu diulang lagi analisis, desain, code, test. Analisis, desain, code, test. Sampai ke 4 tahap. Jadi ini lebih cepat daripada waterfall tadi karena dia langsung ke analisis desain, code, test, habis itu baru tahap ini diulang lagi untuk evaluasi dan revisi sampai ke 4 tahap. Definisi incremental, pengembangan dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat berkembang secara bertambah. Setiap bagian harus memiliki fungsi yang diperlukan. Kebutuhan pengguna diprioritaskan dan prioritas tertinggi dilakukan dalam pengembangan. Begitu dimulai, kebutuhan yang telah tertangani akan dibutuhkan sehingga memberikan kebutuhan lain untuk dapat berevolusi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kebutuhan dan customer pengguna dipenuhi pada setiap bagian yang telah selesai. Bagian yang telah selesai terlebih dahulu menjadi prototip. Jadi kalau sudah selesai, tetap jadi prototip. Selesai begitu. Resiko rendah bagi yang punya kualitas tinggi dapat dites secara intensif. Permasalahannya, batas proses tidak jelas. Jadi yang membutuhkan waktu yang lama, sistem kurang terstruktur, kemampuan aplikasi untuk sistem dengan interaksi skala kecil dan medium, untuk antar muka user, untuk sistem dengan masa penggunaan pendek. Selanjutnya ada model lain yang dikenal yaitu prototyping model dan spiral model. Itu hampir sama. Jadi kalau prototyping bentuknya lingkaran, pengumpulan kebutuhan, perancangan cepat, bangun prototipe, evaluasi prototipe, perbaikan. Kalau belum terjadi masih ada perbaikan lagi, diputar lagi, habis itu kalau selesai baru produk itu dirilis. Sama dengan spiral mode, perancangan, analisis resiko, rekayasa, evaluasi pemakaian, putar gitu aja sampai produk siap untuk dirilis. Ini prototyping, nanti bisa dibaca sendiri, spiral, menjelaskan kelebihan, kelemahan. Tadi adalah metode perencanaan, metode pengembangan. Itu ada beberapa pendekatan metode pengembangan perangkat lunak. Ada konvensional, tradisional, berorientasi dasar, berorientasi aliran data atau proses, berorientasi objek,
Nanti habis ini kita akan belajar tentang berorientasi aliran data atau proses. Namanya data flow diagram. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung angkat tangan ya. Di bagian chat nanti itu ada pilihan raise hand. Bukan di ini di partisipan. Yang pertama metode konvensional, terus ada metode berorientasi data, metode berorientasi fungsi. Yang sekarang sering dipakai yaitu metode berorientasi objek sama metode dengan alur data atau data flow diagram. Contohnya persoalan perkuliahan. Jadi dalam sebuah studi kasus yang diperhatikan yaitu objek dalam sebuah masalah ya, sebenarnya masalah perkuliahan. Objeknya apa saja? Dosen, mahasiswa, kuliah, nilai, dan lain-lain. Ini perbedaan antara objek oriented dan fungsional. Sebenarnya ada sebuah sistem akademik itu kalau metode berorientasi objek yang dilihat itu objeknya, objek yang ada dalam sistem itu, dosen, jadwal, kuliah, mahasiswa, kontrak kuliah. Sedangkan kalau berorientasi fungsional ada konteks diagram, pengambilan kuliah, penjadwalan, penilaian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Dalam sebuah pengembangan, mungkin alat bantu yang dipakai itu diagram ya. Diagram termasuk flowchart, IR diagram, activity diagram, kelas diagram, dan workflow diagram. Contohnya seperti ini. Ini salah satu sebelum pembuatan perangkat lunak, yaitu dibuat dulu workflow diagram kerja, alur kerja. Contohnya customer, ini bagian penjualan, customer melakukan pemesanan, bagian penjualan memberikan apa yang mau dipesan, dari bagian penjualan dia kirim ke bagian keuangan untuk tagihan dan lain-lain, harga. Setelah itu dia kirim kalau sudah deal bagian penjualan ke pemeriksaan stok, pengepakan, dan pengiriman. Ini contoh yang sederhana ya, sistem yang sederhana. Event model, kalau tadi workflow, ini model event. Mungkin contohnya seperti flowchart ya, ada mulai, ada selesai. Ini langkah-langkah yang akan dilaksanakan: mulai, pemesanan, pemeriksaan stok, pengepakan, pengiriman barang, pemeriksaan hutang. Kalau udah selesai, di sini waktunya baru selesai. Di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada, saya lanjutkan.
ke pembuatan perencanaan menggunakan data flow diagram. Hari ini ada 2 PowerPoint ya. Habis itu langsung ada tugas lumayan. Selanjutnya langsung ke praktek, ke pembuatan teori dulu ya, pembuatan DFD. Mungkin kalau yang masih baru, masih belum, DFD kepanjangan data flow diagram, yaitu salah satu konsep perancangan aplikasi terstruktur. Dimulai dari awal 1970, sudah lama. Komponen dalam data flow diagram menurut Jordan dan DeMarco itu seperti ini. Bisa pilih salah satu, proses bisa lingkaran ataupun kotak dengan tanda ada 2 dibagi, itu aliran data. Data store itu database, entitas eksternal itu eksternal yang ada dalam sistem. Untuk teori ini bisa langsung dibaca sendiri ya. Sekarang untuk tugasnya, saya kasih contoh dulu. Nanti masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri, sistemnya sendiri-sendiri sesuai sistem yang sudah dipilih. Karena minggu kemarin kan saya sudah ngasih tahu ya untuk milih project, salah satu project yang akan digunakan di semester ini yang dipakai. Contohnya di sini saya memilih pemesanan tiket bandara online. Yang pertama, masing-masing buat deskripsi sistemnya pakai tulisan. Contohnya, customer yang akan memesan tiket online bisa langsung memesan tanpa harus mendaftar menjadi member terlebih dahulu. Customer yang ingin memesan tiket harus memiliki kartu identitas seperti KTP, KTM, kartu pelajar, dan SIM untuk mengisi form pembelian tiket. Dan sekaligus menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini setiap masing-masing kan punya kebijakan aplikasinya sendiri-sendiri. Habis itu yang pertama adalah buat konteks diagram. Konteks diagram itu gambarnya seperti ini. Yang di tengah itu nama aplikasinya, sistemnya, bisa lingkaran, bisa kotak seperti ini. Contohnya ini sistem informasi bandara online. Jadi nanti saya harus sampai kalau sudah milih satu kasus, sampai semester terakhir nanti langsung habis perancangan, pembuatan IRD, pembuatan database, pembuatan antarmuka, pembuatan aplikasinya, prosesnya, modul, dan lain-lain. Di akhir mata kuliah sudah jadi satu aplikasi atau project yang dikerjakan dalam semester ini. Jadi buatnya pelan-pelan, satu semester ini kita bagi beberapa hari. Contohnya ini SI Bandara Online. Nah, di dalam aplikasi Bandara Online ini ada berapa pengguna aplikasi tersebut atau berapa entitas. Kalau di sini contohnya ada pegawai yang bisa masuk. Di sini ada sistem aktivitas login untuk lihat data pemesanan, arahnya ke sistem data pembayaran. Nanti sistem memberi apa?
dia ngasih lihat jadwal, lihat data pemesanan, lihat data pembayaran. Ini untuk entitas pegawai. Atasnya manajer bisa login, karena dalam sistem harus ada login. Terus laporan sistem bisa memberikan kepada manajer ini laporan pembayaran dan laporan pemesanan. Jadi manajer bisa lihat laporan pembayaran dan laporan pemesanan. Ini salah satu tahap dalam perancangan pembuatan aplikasi ya. Jadi masing-masing disiapkan, nggak usah rumit-rumit, yang penting selesai nanti untuk persiapan kalian. Habis itu ada customer juga bisa lihat sistem, tapi dia bisa lihat jadwal, data pemesanan, dan bukti pemesanan. Mungkin di sini berarti customer tidak perlu login, dia hanya lihat jadwal, terus pilih daftar form, habis itu dia bisa mendapatkan bukti pemesanan. Dan si admin yang bagian memegang aplikasi ini, dia bisa login, mulai jadwal, manage jadwal, manage data. Manage jadwal itu bisa beri jadwal, merubah jadwal, manage data customer, data manager, data pegawai. Lalu itu lihat jadwal. Setelah konteks diagram ini dibuat, selanjutnya diturunkan ke dalam namanya DFD level 0. Konteks diagram ini disebut juga DFD top level, paling atas, habis itu diturunkan. Jadi penjelasannya, yang paling kiri ini adalah entitas yang tadi ada, yang setelah kalian pikirkan dalam sistem. Di sini contohnya customer, pegawai, admin, dan manajer. Habis itu yang sebelah kanannya adalah transaksi atau proses. Kalau dalam aplikasi itu modul, ada berapa modul? Mungkin ada beberapa modul. Di sini ada modul transaksi, ini ada modul manajemen, dan modul laporan. Di customer, dia bisa lihat jadwal di transaksi, data pemesanan, kode pemesanan. Di pegawai, sama lihat jadwal. Di admin, dia bisa manajemen pegawai, manajemen jadwal, manajemen pesawat. Di admin ini dia nggak ngikut transaksi ya. Admin ini dia masuk ke proses manajemen. Admin bagian manajemennya aja. Transaksi diakses oleh pegawai dan customer. Manajer dia buat laporan. Jadi semuanya ini bagian pegawai. Di transaksi dia lihat data pemesanan, lihat data pembayaran. Dari transaksi ini dia di-generate, dia bisa ngambil, akhirnya membuat laporan, dan laporan ini diberikan kepada manajer. Yang ada yang ditanyakan? Belum? Selanjutnya DFD level 1. Kalau tadi DFD level data flow diagram level 0, di sini level 1 itu penjabaran dari setiap modul atau proses dalam sistem. Di sini kan ada transaksi, manajemen, dan laporan. Berarti di DFD level 1-nya itu ada DFD level 1 transaksi, DFD level 1 manajemen, dan DFD level 1 laporan. Ini contohnya DFD level 1 proses transaksi. Di sini kan ada customer sama pegawai. Berarti di sini juga ada customer, pegawai, transaksinya apa saja, ada transaksi lihat jadwal, pemesanan. Kalau lihat jadwal, akhirnya muncul ini simbol storage atau data. Akhirnya di sini muncul data jadwal. Yang akhirnya nanti berarti kita membutuhkan pembuatan table jadwal di database. Ada tabel pemesanan dan tabel pembayaran. Jadi tujuan dari data flow diagram ini untuk menentukan berapa tabel yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi. Jadi dalam proses transaksi ini dibutuhkan tabel jadwal, pembayaran, dan pemesanan. Selanjutnya proses manajemen itu
ditangani oleh admin, dia bisa buat jadwal, pegawai, dan ini karena ini sistem informasi bandara online, jadi dia ini ada data pesawat. Berarti di sini ada data jadwal, data pegawai, sama data pesawat yang ditangani oleh admin. Terus di FD level laporan pemesanan dan laporan pembayaran itu membutuhkan tabel pemesanan dan tabel pembayaran. Kalau sudah ini berarti kita ketahui bahwa di sini kita butuh tabel, beberapa tabel. Ada tabel pembayaran, tabel pemesanan, tabel jadwal, pegawai, pesawat, dan tabel jadwal tadi, pembayaran dan pemesanan. Kalau ada yang sama biasanya bisa digabung. Yang terakhir otomatis yaitu tugas ya, langsung praktek masing-masing. Ini tugas ini bukan berarti untuk memberatkan kalian ya, tapi untuk memaksa kalian bisa ngerti dan paham teori yang diberikan. Teori kalau cuma nggak dipraktekkan mungkin nggak tahu ya. Sama kalau kalian kursus bermusik atau gitar terus hanya teori kunci G ini nggak tanpa praktek dengan megang gitar dan menjalankannya kan nggak mungkin bisa dan paham. Sama ya sama ini. Jadi untuk supaya kalian bisa paham, bisa ngerti dalam perencanaan berangkat lunak, jadi saya berikan tugas yaitu masing-masing milih studi kasus aplikasi atau perangkat lunak atau sistem yang mau dibuat. Yang dibuat apa saja? Tadi saya udah kasih contoh ya di PowerPoint ini. Uraian sistem. Dijelaskan dulu dalam bentuk teks apa yang dibuat, entitasnya apa saja, prosesnya gimana. Terus itu buat DFD, buat konteks diagram. Atau DFD top level. Habis itu DFD level 0. Habis itu DFD level 1 masing-masing modul yang ada ya. Dibuat laporan dalam bentuk Word atau PDF terserah, atau ODT yang pakai Linux mungkin. Terus di-upload, jangan dikirim ke email, nanti email saya penuh. Di-upload ke Google Drive. Jangan lupa hak aksesnya dirubah ke siapa saja yang dapat link yang bisa buka, sehingga saya bisa buka ini laporan kalian. Terus nanti dikirimkan di Google Form yang saya buat, nanti saya taruh di website saya. Bagian semester 3 ya, perangkat lunak, pertemuan kedua. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Bisa lewat chat
atau bisa ngomong langsung nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Sip, iya Pak. Saya Pak. Iya, yang mana nih? Oh iya, yang angkat tangan, Anton. Anton Pak. Ya. Iya. Jadi kan kita ini di kelas kami dari semester 1 sampai semester 2 kita baru belajar menggunakan bahasa Python sama Java Pak. Oh iya. Mungkin ada saran dari Bapak untuk menggunakan apa gitu, seperti framework apa yang lain, soalnya kita juga belajar bro dasar-dasarnya aja, lumayan bingung kalau ditanya soal database aja gitu Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, di semester 3 ada mata kuliah database nggak? Belum ya? Database nggak ada. Nggak usah bingung dulu. Ini laporan ini dibuat dulu. Nanti saya akan, yang paling mudah emang kalau emang belum belajar pemrograman, bahasa pemrograman lain, nanti saya bimbing di mata kuliah ini. Otomatis habis ini saya masukkan materi database, MySQL, pembuatan aplikasi yang paling gampang memang pemrograman web, berbasis web. Yang otomatis pemrogramannya web pakai P ya. Otomatis nanti pakai PHP. Hampir sama pakai Python, sama kayak Python sih, PHP. Dengan ambil untuk antarmuka, karena antarmuka interface-nya itu pakai CSS dan HTML. CSS, HTML bisa pakai framework yang paling terkenal yaitu Bootstrap, yang lain, atau template tampilan yang lain. Nanti kalau saya ngasih tugas, nanti saya kasih contoh. Jadi kalian ada pandangan yang harus dikerjakan. Kayak sekarang, tugas sekarang kan udah saya kasih contoh di sini kan. Jadi udah yang dikerjakan, ini dulu dikerjakan. Kalian bisa buat pakai Word atau pakai aplikasi lain yang online juga ada, mungkin pembuatan DFD online yang nggak perlu install. Ini pakai Visio juga bisa, pakai flowchart yang biasanya dipakai buat flowchart. Dibuat dulu, nanti dikirimkan, kalau ada revisi nanti saya revisi. Jadi sambil nanti tahu mana saya koreksi, jadi tahu mana yang benar, mana yang seharusnya gimana. Habis itu pembuatan database nggak susah, mungkin kalau teori database mungkin banyak ya, jadi ada namanya redundansi, normalisasi, one to many. Kita langsung ke praktek untuk langsung jalan. Sebenarnya teori-teori disingkirkan dulu, yang penting jalan. Jadi langsung buat table apa saja, table itu intinya apa saja, langsung nanti ada teorinya saya kasih. Boleh minta PPT-nya. Sudah saya upload di website ya. Kalau mau ya mungkin saya share di chatting sini di Zoom. Saya bisa ngupload file enggak ya? Bisa ternyata. Ya udah saya upload di sini aja. Ini saya baru beli akun Zoom Premium jadi bisa lama. Kalau kemarin terbatas 45 menit, 40 menit. Baca silabus semester ganjil rekayasa perangkat lunak, materi pertemuan 2, materi tentang pembuatan DFD. Saya taruh di chat gitu ya. Chat atau chat ya? Chat. Yang lain ada yang ditanyakan?
video saya aja yang nyalain kamera. Pembuatan DFD sama file tadi pertemuan 2 RTL UPP. Bentar. Yang lain ada yang ditanyakan? Nggak usah malu ya. Kalau malu mungkin ditulis di chatting aja. Waktu pengerjaannya berapa lama? Waktu pengerjaannya, saya nggak ngasih waktu pengerjaannya. Maksudnya, lebih cepat, lebih baik. Yang paling toleransinya sampai sebelum UTS otomatis. Ini tugas kan ini apa? Bertahap ya. Jadi minggu depan ada tugas lagi, minggu depan ada tugas lagi, minggu depan ada tugas lagi. Tapi saya nggak ngasih waktu batasan untuk kapan selesainya gitu ya. Otomatis kalau kalian untuk tugas minggu ini nggak diselesaikan minggu ini, berarti nambah tugas minggu depan jadi numpuk. Jadi sampai sebelum UTS itu saya rekap semua. Kalau ada yang terakhir ngumpulin ya masih bisa saya terima sampai sebelum UTS. Untuk tema bebas tema. Kalau masih bingung nyari tema, cari di Google, cari contoh aplikasi yang sudah jalan di YouTube bisa. Maaf Pak, berarti ini tugas pertama. Iya, ini tugas pertama. Ada sistem informasi perpustakaan bisa, sistem informasi apotek bisa, sistem informasi peminjaman, biasanya peminjaman apa ya? Peminjaman buku dalam apa? Sekarang udah nggak ada perpustakaan itu. Yang lain ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya nggak banyak ya, jadi waktunya kan lama. Ya nggak lama sih, seminggu. Ya maksudnya dicicil. Jadi pilih dulu tugasnya apa. Kalau mungkin bingung ya, kalian bisa cari studi kasus yang udah, mungkin ada laporan-laporan tugas di Google, bisa kalian tiru. Mungkin kalian rubah dikit-dikit. Nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa menjelaskan maksudnya gimana dan paham. Yang lain? Ini semuanya masuknya dari kampus ya. Jadi nanti saya hitung kehadiran dengan yang klik online di kampus. PPT-nya itu bisa di-download di website saya yang saya kirimkan di pertemuan kedua. Sudah saya upload.
Ini laptop saya cuma RAM-nya 3 GB ya, jadi dipakai Zoom, buka banyak, rekam, udah. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan,